Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya James Gan. Saya dari Universitas Internasional Batam, mahasiswa semester 6. Dan video ini dibuat sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir saya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan bagaimana cara mengelola data kuantitatif menggunakan aplikasi Stata, yang merupakan salah satu software statistik yang umum digunakan dalam penelitian ekonomi dan keuangan. Langkah pertama dalam proses ini adalah pengumpulan data yang telah disesuaikan dengan topik penelitian saya, yaitu The Impact of Capital Structure on the Financial Performance of Public Family Firm, a case study on company listed on the Indonesia Stock Exchange. Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa variabel. Di antara terdapat variabel independen yang terdiri dari dua variabel, yaitu return on asset atau ROA dan return on equity yaitu ROE. Dan variabel independennya terdapat tiga, yaitu long term debt, short term debt, dan total debt. Dan terdapat juga variabel moderasi yaitu ownership concentration. Serta terdapat variabel kontrol, yaitu terdapat tiga variabel kontrol, yaitu firm size, firm age, dan sales growth. Di layar Anda bisa lihat terdapat dua tabel. Tabel berwarna kuning merupakan data mentah yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sementara tabel berwarna putih adalah hasil pengelolaan awal yang telah dirangkum dari data mentah tersebut dan disiapkan untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi Stata. Melalui video ini saya berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pengolahan kuantitatif sebagai bagian dari metode penelitian yang saya gunakan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa saya telah berhasil mengumpulkan data sebanyak 360 data. Karena proses input data dilakukan melalui Google Spreadsheet, maka langkah selanjutnya adalah mengunduh file tersebut dalam format Microsoft Excel. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempersiapkan data agar dapat diolah menggunakan aplikasi Stata. Salah satu syarat dalam pengelolaan data di Stata adalah bahwa seluruh nilai numerik harus dalam format angka desimal. Oleh karena itu, sebelum data dimasukkan ke dalam Stata, kita perlu memastikan bahwa seluruh data numerik telah dikonversi ke dalam data dalam format desimal. Setelah berhasil dikonversi ke dalam bentuk format desimal, langkah selanjutnya adalah mengimport data tersebut ke dalam aplikasi Stata. Ada pula langkah-langkah untuk melakukan import data ke dalam Stata adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus buka aplikasi Stata dulu, kemudian klik menu file, pilih import, cari dan pilih file Excel yang sebelumnya telah dikonversi ke dalam format desimal. Nah, yang paling penting adalah pastikan untuk mencentang opsi import first row as a variable names, agar baris pertama pada data kita dikenali sebagai nama variabel, bukan sebagai data. Dan langkah-langkah tersebut, data sudah siap untuk digunakan dalam proses analisis di Stata. Setelah data berhasil diimport ke dalam Stata, langkah selanjutnya adalah melakukan perintah extset. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan struktur data panel, yaitu data yang memiliki dimensi waktu dan entitas atau perusahaan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita sudah memiliki dua variabel penting, yaitu ID atau entitas, misalnya kode perusahaan. Kalau yang saya bikin ke dalam data saya bikin sebagai code, dan tahun yang di data saya bikin sebagai year. Kemudian pada command window ketik perintah seperti ini, extset code dan year sesuai dengan data atau variabel yang saya gunakan. Jika berhasil, Stata akan menampilkan konfirmasi bahwa data telah dikenali sebagai balance atau unbalanced panel data tergantung kelengkapan data Anda. Dengan perintah extset ini, Stata sudah siap menjalankan analisis data panel seperti regressive effects, random effects, dan lainnya.
Setelah data berhasil disiapkan dan struktur panel telah ditentukan menggunakan perintah xtset, langkah selanjutnya adalah menginstal beberapa command tambahan di Stata yang akan kita gunakan dalam proses analisis. Beberapa command yang umum dan penting digunakan seperti expose digunakan untuk mempermudah output hasil regresi ke dalam bentuk tabel. Winsort2 digunakan untuk melakukan winsorizing, yaitu membatasi outliner agar tidak mempengaruhi hasil analisis secara ekstrim. Untuk langkah-langkah menginstalnya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa lihat, kita buka dulu command window di Stata, kemudian kita ketik perintah berikut secara terpisah ya. Yang pertama itu sst install expose, terus kemudian sst install winsort2. Nah, setiap kali kita melakukan perintah, kita akan melakukan kita harus menekan enter. Oke. Setelah tunggu hingga proses instalisasi selesai, Stata akan secara otomatis mengunduh dan menginstal file yang dibutuhkan dari repositor resmi atau SSC, Statistiska Software Component. Setelah selesai, kedua command ini bisa langsung digunakan dalam analisis selanjutnya. Kalau dilihat dari tampilan saya, karena saya sudah ada menginstalnya, jadi tampilannya akan sedikit berbeda. Setelah semua komen yang dibutuhkan berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah melakukan deskripsi statistik atau statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum dari data yang kita miliki. Di Stata kita menggunakan perintah expose summarize, detail. Nah, caranya itu bisa kita lihat di komen kita, komen Windows kita. Di sini saya tulis expose summarize, masukkan semua variabel yang akan kita olah, baik dari variabel independent, dependent, moderasi, dan variabel control saya. Terus kemudian detail, dan kemudian kita akan tekan enter. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan statistik deskriptif secara lengkap dari semua variabel dalam dataset seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, standar deviasi, median, dan persentil lainnya. Output dari perintah ini juga dapat disimpan dan digunakan dalam format tabel yang lebih rapih jika nanti kita mengekspor hasilnya ke dalam Microsoft Word atau Excel. Nah, perlu diingat bahwa perintah ini akan bekerja setelah kita menginstal command export seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah-langkah ini penting dilakukan sebelum masuk ke tahap regresi karena membantu kita mengenali sebaran data dan kemungkinan adalah adanya outliner atau data yang tidak wajar. Oke, langkah selanjutnya adalah menyimpan dan mengekspor hasil statistik deskriptif tersebut ke dalam file eksternal seperti Microsoft Word atau Excel agar lebih mudah dibaca dan disertakan dalam tugas laporan akhir. Nah, untuk melakukan itu kita perlu menggunakan perintah step using hasil underscore descriptive. Bisa dilihat di sini yang saya ketik di command Windows saya. Nah, setelah sudah diketik semua, kita tinggal tekan enter. Kemudian setelah perintah dijalankan, kita bisa buka file hasil ekspor di dalam folder kerja Stata kamu. Bisa dilihat di sini, ini ada link warna biru. Tinggal ditekan aja, kita akan langsung masuk ke Word gitu. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari uji data summarize kita. Selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi atau correlation test. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependent. Apakah mereka saling berkorelasi dan sejauh mana tingkat korelasinya. Nah, karena dalam penelitian ini saya menggunakan dua variabel dependen yaitu ROA dan ROE, maka uji korelasi ini harus dilakukan secara terpisah untuk masing-masing variabel dependen. Yang pertama, langkah-langkahnya pastikan semua variabel sudah
dalam format numeric dan tidak ada missing value. Kedua, buka command window di startup, kemudian kita klik perintah yang untuk ROA-nya itu expose core ROA, kemudian kita akan masukkan variable independennya, moderasinya, dan variable kontrolnya. Kemudian kita akan klik enter. Setelah hasil uji korelasi untuk ROA-nya sudah keluar, maka kita akan melakukan ekspor hasil korelasi ke dalam file Word dengan perintah step using korelasi underscore ROA.rtf. Bisa dilihat di komen Windows saya, seperti ini komen yang akan digunakan. Nah, kemudian setelah kita klik enter, maka akan muncul tulisan berwarna biru ini atau link berwarna biru ini, itu adalah hasil dari ekspor korelasi kita. Nah, karena tadi kan saya memiliki dua dependent, maka selanjutnya sama langkah-langkahnya untuk korelasi untuk ROI-nya akan dilakukan dengan step yang sama juga. Sebentar saya akan melakukan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan uji moderasi regresi terhadap ownership concentration. Nah, tujuannya adalah uji moderasi ini dilakukan untuk melihat apakah ownership concentration memengaruhi hubungan antara capital structure, yaitu long term, debt term, dan total debt terhadap kinerja keuangan ROA dan ROE. Yang langkah-langkah pertama uji moderasi di stata. Yang pertama, kita buat variabel interaksi atau moderasi. Misalnya, kamu bisa lihat apakah ownership memoderasi hubungan antara long term dengan ROA. Nah, ini kalau saya di sini, saya bisa menggunakan gain. Kita akan ketik gain di sini. Ini salah satu cara untuk membuat atau harus penting memasukkan komen yang untuk menghubungkan antar variabel. Yang pertama, ini saya akan tulis gain longdar underscore ownership sama dengan longdar bintang ownership. Ini adalah komen untuk melakukan interaksi antara long term debt ini dengan ownership concentration. Nah, begitu juga dengan variabel shortdar dan totdar. Oke. Kemudian kita akan melakukan uji regresi. Nah, uji regresi ini setelah semua variabel interaksi telah dibuat, kita harus menjalankan regresi dengan pakai komen xtreg. Nah, xtreg ini bisa dilihat kita akan mengolah menggunakan fixed effect. Oke. Misalnya untuk ROA, kita bisa bikin dulu xtreg ROA, kita akan masukkan long term debt, terus kemudian short term debt, total debt, ownership, kemudian kita akan masukkan variabel interaksi yang sudah kita buat tadi, kemudian kita akan ketik koma FA. Nah, kemudian file akan hasil akan muncul. Ini akan bentuk sebagai regresi ROA dengan fixed effect. Nah, kemudian kita akan memasukkan file ini, nanti kita akan ekspor menjadi dua bagian langsung menjadi satu. Jadi caranya adalah kita akan simpan dulu file yang sudah kita olah ini sebagai ROA. Kita akan masukkan ststore fix ROA. Nah, kemudian untuk ROE-nya kita akan melakukan step yang sama dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah saya sudah selesai, untuk ROE-nya saya akan melakukan penyimpanan juga seperti yang tadi, ststore fix ROE. Nah, kemudian saya akan melakukan ekspor sama lagi dengan sebelumnya. Komennya step ROA fix ROA dan ren fix ROE. Nah, bisa dilihat ini lebih baik diikutin aja komen window-nya. Nah,
Selanjutnya akan muncul hasil seperti ini. Nah, kemudian kita bisa buka untuk link Word-nya. Nah, kita bisa lihat hasil interpretasinya, hasil dari olah datanya menjadi lebih rapi dalam bentuk tabel. Demikian penjelasan yang saya sampaikan terkait proses pengolahan data kuantitatif menggunakan aplikasi Stata. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan awal, hingga analisis, regresi, dan uji moderasi. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang saya lakukan dalam penelitian tugas akhir saya yang berjudul The Impact of Capital Sector on the Financial Performance of Public Family Firm, a case study of company listed on the Indonesia Stock Exchange. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, penguji, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Jika berkenan, jika terdapat kekurangan dalam penjelasan maupun penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan terima kasih.